Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penerapan psikologi sosial di berbagai bidang. Untuk anggota dari kelompok 11 yang pertama yaitu saya sendiri, Claresta Erina Lutfiah. Yang kedua yaitu Clairina Belvanetian Faiza. Yang ketiga yaitu Afik Apriliana Putri Lukta. Yang pertama pada bidang hukum. Pada kenyataannya, sistem hukum tidak sesempurna seperti yang diidealkan, namun tidak pula seburuk seperti yang akan tercipta bila partisipasinya tidak sekuat dan tidak memiliki etika. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam sebuah proses hukum biasanya mencoba melakukan apa yang mereka yakini sebagai hal yang benar. Beberapa akibat dari kehilafan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek dalam bidang hukum adalah penilaian yang bias, ketergantungan pada stereotip, ingatan yang keliru, dan keputusan yang salah atau tidak adil. Karena adanya keterkaitan antara psikologi dan hukum, para psikolog sering diminta bantuannya sebagai saksi ahli dan konsultan di ruang sidang. Peran sebagai pakar atau konsultan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana cara terbaik untuk memberikan pelatihan bagi mereka yang menjalankan fungsi tersebut dan apakah mereka harus memiliki surat izin. Yang pertama yaitu efek dari prosedur kepolisian dan liputan media. Efek dari prosedur kepolisian. Upaya untuk membuktikan seseorang bersalah umumnya melibatkan cara bagaimana saksi mata atau tersangka diinterogasi. Terdapat dua gaya interogasi yang sering digunakan, pendekatan konvensional yang ramah versus pendekatan konfrontasional yang bernada marah. Gaya-gaya ini dikenal dengan istilah polisi baik dan polisi jahat. Interogasi sebagai alat memulihkan ingatan. Di luar persoalan pengakuan palsu, ada pertanyaan umum yang juga berhubungan yaitu mengenai ingatan yang pulih atau recovery memory. Dua yaitu efek media. Liputan media mengenai kriminalitas sangat mempengaruhi persepsi umum. Namun, masalah yang lebih serius adalah cara media memberitakan kejahatan tertentu dan individu tertentu yang menjadi tersangka sebuah tindak kejahatan. Saat seorang tersangka ditangkap atas suatu kasus, kita langsung memperhatikan orang tersebut. Figurnya terpampang melalui foto dan rekaman video ketika sedang mengenakan borgol dan dikelilingi oleh aparat kepolisian. Jika tersangka telah ditahan, diasumsikan ada bukti-bukti kuat bahwa orang tersebut bersalah. Karena publik tidak disodorkan bukti sebaliknya yang menunjukkan kemungkinan bahwa tersangka tidak bersalah, maka ada tendensi kuat untuk membentuk kesan negatif berdasarkan primary effect. Yang kedua, kesaksian saksi mata. Ketika saksi mata keliru, ada banyak contoh dramatis di mana para saksi mata, termasuk juga korban tindak kriminal itu sendiri, melakukan kesalahan pengidentifikasian tersangka, yang kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum dalam penjara. Ketidakakuratan saksi mata merupakan satu-satunya faktor paling penting yang menyebabkan kekeliruan keputusan pengadilan terhadap terdakwa tidak bersalah. Loftus menunjukkan kendala utama dalam akurasi adalah adanya rentang waktu antara ketika peristiwa tersebut disaksikan dan ketika kesaksian diambil. Sepanjang interval waktu tersebut, saksi mata hampir selalu dipaparkan pada berbagai informasi pasca peristiwa yang kerap kali menyesatkan, misalnya dari pertanyaan-pertanyaan polisi, tayangan berita, dan berbagai pernyataan yang dibuat oleh orang lain. Yang selanjutnya, meningkatkan akurasi mata. Prosedur lain untuk meningkatkan akurasi mata adalah mempresentasikan gambar atau adegan kriminal terkait berikut korban kepada para saksi mata sebelum proses identifikasi berlangsung.
menampilkan satu persatu orang dalam prosedur line up dan berkurangnya langsung dalam sebuah kelompok serta meminta saksi mata untuk memberikan kesan. Yang ketiga, peran utama dalam persidangan, dampak dari pengacara, hakim, juri, dan terdakwa. Yang pertama yaitu pengacara. Fase penting dalam prosedur persidangan yang dijalani sesaat sebelum proses peradilan dimulai adalah penyeleksian juri prosedur voir dire, di mana pengacara dari kedua belah pihak dapat melihat dan berbicara dengan para calon juri untuk menentukan siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Tujuannya adalah untuk memilih warga yang paling kompeten serta mampu bersikap tidak memihak dalam menjalankan tugasnya nanti. Namun pada kenyataannya, kedua wakil hukum yang saling kontradiktif ini berupaya sependapat mungkin untuk memilih juri yang diyakini dapat membantu mereka memenangkan kasus atau membahayakan posisi lawan. Selama persidangan, pengacara tidak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang menjurus atau leading question, yaitu pertanyaan yang memang dirancang untuk mendapatkan jawaban tertentu ketika bertanya kepada para saksi mereka tunjuk sendiri. Contoh pertanyaan yang menjurus adalah berapa banyak darah yang Anda lihat waktu di jok mobil Johnson. Yang kedua yaitu hakim. Seorang hakim haruslah sepenuhnya objektif dan adil, namun mereka juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan sikap bias. Para juri diinstruksikan untuk mendasari keputusan mereka semata-mata pada bukti faktual. Namun, kadangkala bukti pun dipertanyakan dan kemudian diperintahkan untuk dianulir oleh hakim. Yang selanjutnya yaitu efek karakteristik terdakwa dan juri. Sejumlah faktor yang dipengaruhi dalam psikologi sosial akan berpengaruh dalam proses evaluasi tersebut. Determinan-determinan yang paling penting adalah komunikasi nonverbal, atribusi, pembentukan kesan, dan manajemen kesan, prasangka, serta ketertarikan interpersonal. Hal seperti kesan pertama, stereotip, dan ketertarikan seharusnya tentu saja tidak berperan dalam ruang sidang. Namun pada kenyataannya, hal tersebut memang berpengaruh terhadap hasil keputusan yang diperoleh dalam situasi persidangan nyata maupun dalam persidangan simulasi. Penerapan psikologi sosial dalam bidang hukum meliputi bidang yang sangatlah luas, dimulai dari saat penyusunan hukum, proses sosialisasi hukum, sampai proses peradilan. Yang pertama yaitu pendekatan tipologi fisik dalam kepribadian. Dengan pendekatan ini, Sheldon dan Kreutzner menganggap bahwa terdapat hubungan antara tipe tubuh seseorang secara fisik dengan tipe kepribadiannya. Yang kedua, investigasi kasus tindak pidana. Dalam menyelesaikan suatu kasus pidana akan dibutuhkan banyak informasi dari korban, saksi, dan tersangka. Keputusan didasarkan pada informasi yang telah diberikan oleh masing-masing pihak, di mana jaksa ataupun hakim tidak bisa melihat sendiri kebenaran informasi yang telah didapat. Dengan menggunakan penerapan psikologi sosial di dalam dunia hukum, akan dilakukan usaha untuk meminimalisir bias di pernyataan saksi. Yang ketiga, mengarahkan proses interogasi. Psikolog bisa menjadi hakim pada suatu perkara dikarenakan psikolog mempunyai keahlian mengandalkan percakapan dan mengarahkan proses interogasi. Ilmu psikologi sosial akan membantu seseorang menjadi lebih peka serta melihat manusia dari sisi kepribadiannya. Yang keempat, menentukan putusan perkara. Ilmu psikologi membantu untuk memanusiakan terdakwa, yang artinya kita akan mencoba memahami perilaku, pola pikir, serta motif tidak kejahatan. Hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan perkara oleh hakim, agar sebisa mungkin saksi yang diberikan merupakan saksi yang seadil-adilnya. Kemudian yaitu ada penerapan psikologi sosial pada perilaku terkait kesehatan. Kita memperoleh informasi yang terkait dengan kesehatan setiap harinya dan kita butuh untuk terus mendapatkan informasi tersebut dan untuk
bersedia mengubah pendapat sesuai dengan temuan-temuan terbaru. Langkah awal dalam menghadapi isu-isu kesehatan adalah dengan cara mencari informasi yang relevan dan faktual, lalu melakukan sesuatu berdasarkan informasi tersebut. Berikut merupakan beberapa macam penerapan psikologi sosial di bidang kesehatan secara umum. Yang pertama yaitu ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan memiliki manfaat dalam memberikan pendekatan agar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bisa berjalan dengan baik. Seseorang pada saat akan memberikan edukasi harus melalui pendekatan-pendekatan yang baik supaya apa yang akan disampaikan benar-benar menjadi suatu hal yang mudah atau bisa dipahami sebagai hal yang penting. Yang kedua yaitu ada promosi kesehatan. Dalam promosi kesehatan akan diberikan edukasi yang berfungsi untuk menjaga yang sehat agar tetap sehat bahkan hingga meningkat, serta yang sakit supaya tidak memperparah sakitnya atau bahkan bisa lebih meningkat lagi derajat kesehatannya. Psikologi sosial bisa digunakan untuk melaksanakan promosi kesehatan ini. Dan yang ketiga yaitu ada keyakinan kesehatan. Kepercayaan masyarakat yang ada mengenai konsep sehat versi mereka sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau budaya yang sudah ada. Psikologi sosial dapat membantu untuk menelaah sikap-sikap ini supaya bisa diluruskan dengan harapan derajat kesehatan suatu kelompok masyarakat bisa meningkat. Dan yang keempat ada budaya kesehatan. Budaya dan kesehatan semakin berkesinambungan. Seseorang mungkin akan memiliki keyakinan yang kuat. Contohnya seperti seorang individu yang lebih memilih berobat ke tabib atau dukun dibandingkan dengan fasilitas kesehatan pemerintah. Ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya sebab hal demikian sudah menjadi bagian dari pola yang ada dalam masyarakat. Yang kelima yaitu identifikasi penyakit. Identifikasi penyakit ini merupakan salah satu kelebihan dalam penerapan yang ada. Tenaga kesehatan mungkin perlu mengkaji lebih banyak lagi tentang bagaimana perilaku seseorang yang sakit dalam mencari pertolongan kesehatan. Adakah fasilitas kesehatan terdekat dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu peningkatan sistem kesehatan. Sistem kesehatan bisa ditingkatkan dengan adanya psikologi sosial di bidang kesehatan. Harapannya adalah bila pendekatan yang dilakukan berhasil diterima di lingkungan masyarakat, maka akan terjadi perubahan sikap. Yang ketujuh yaitu pencegahan dan perawatan orang sakit. Karena sistem kesehatan yang sudah meningkat, maka proses pencegahan dan perawatan yang sakit bisa ditingkatkan melalui aplikasi psikologi sosial dalam bidang kesehatan. Masyarakat mau menerima hal-hal yang menurut mereka bermanfaat dan memang penting untuk berkelangsungan hidup mereka. Derajat kesehatan bisa meningkat hanya dengan mengkaji lebih banyak lagi mengenai masalah kesehatan yang ada melalui pendekatan-pendekatan psikologi sosial. Kemudian yaitu nomor 8, identifikasi stres. Pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan identifikasi lebih dini mengenai stres yang mungkin dialami oleh seseorang. Harapannya adalah semakin cepat identifikasi stres dilakukan, maka semakin cepat pula pencegahan terhadap seseorang mengalami gangguan psikologis. Kesehatan tidak selalu dilihat dari fisik semata, melainkan juga bagaimana dari segi psikologis. Nomor 9 yaitu identifikasi sistem coping. Sistem coping bisa diidentifikasi untuk mengetahui sejauh mana dukungan yang bisa diterima oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Stres bisa saja terjadi akibat sistem coping yang kurang bagus. Dalam bidang kesehatan, psikologi sosial dapat digunakan untuk melakukan identifikasi ini. Yang jelas, sistem coping memang sangat berpengaruh dalam hal memberikan pemahaman yang tepat untuk pencegahan stres ataupun masalah lainnya. Yang ke-10 yaitu identifikasi sumber dukungan. Sumber dukungan juga bisa dikaji melalui psikologi sosial. Ini merupakan hal yang cukup penting pula untuk dipelajari. Psikologi sosial mampu menelaah hal-hal apa saja yang sekiranya memang cukup berpengaruh dalam kelompok masyarakat terkait dengan sumber dukungan yang ada. Kemudian yaitu ada penerapan psikologi sosial di bidang kerja. Bukan suatu hal yang mengejutkan jika prinsip-prinsip dan penemuan-penemuan di bidang psikologi sosial telah sering diterapkan untuk memahami apa yang terjadi dalam dunia kerja, terutama dengan tujuan untuk membuat dunia kerja menjadi lebih produktif dan memuaskan. Dalam banyak kasus, para psikolog sosial telah menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang terjadi atau yang terkait dengan dunia kerja. Pada kasus ini, bagaimanapun juga berbagai temuan dan prinsip
dalam psikologi sosial telah digunakan oleh para psikolog industri atau organisasi psikolog yang secara khusus mempelajari berbagai macam aspek tingkah laku dalam lingkungan kerja. Jarang sekali kita bersikap netral dalam memberikan respon terhadap lingkungan sosial. Sebaliknya, kita berpegang teguh pada berbagai macam sikap mengenai beragam aspek yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Begitu pula halnya dengan dunia kerja. Jika ditanya, sebagian besar orang dapat menjawab tentang bagaimana sikap mereka terhadap pekerjaan dan juga terhadap organisasi yang memperkerjakan mereka. Sikap-sikap mengenai pekerjaan seseorang biasanya mengacu pada istilah kepuasan kerja. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Berbagai penelitian pada persoalan ini menunjukkan bahwa dua faktor utamanya adalah faktor organisasi yang berkaitan dengan praktik perusahaan atau situasi kerja yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi. Faktor organisasi yang mempengaruhi kepuasan kerja mencakup sejumlah kejutan. Kemudian yaitu faktor kedua, faktor personal yang berhubungan dengan trait dari para karyawan. Beralih pada faktor-faktor personal, aspek senioritas dan status sangatlah penting. Semakin lama seseorang bekerja dalam bidang pekerjaannya dan semakin tinggi statusnya, semakin besar pula kepuasan yang dirasakan. Jika membahas peran psikologi dalam perusahaan atau dunia kerja, maka menurut John Miner dalam bukunya yang berjudul Industrial Organization Psychology tahun 1992 dirumuskan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama terlibat dalam proses input. Psikologi berguna untuk rekrutmen, seleksi, dan juga penempatan para karyawan. Yang kedua yaitu sebagai mediator dalam hal produktivitas seperti melakukan pelatihan dan juga pengembangan, menghasilkan manajemen, keamanan kerja, serta teknik pengawasan kerja, meningkatkan motivasi sekaligus moral kerja para karyawan, menentukan sikap kerja yang baik, serta meningkatkan terciptanya kreativitas para karyawan, dan menjadi salah satu cara mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Yang ketiga yaitu mediator dalam hal pemeliharaan. Psikologi juga berfungsi sebagai mediator pada beberapa hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, seperti melakukan hubungan industrial antara pengusaha, buruh, dan pemerintah, memastikan jika komunikasi internal perusahaan berjalan dengan baik, terlibat langsung secara aktif dalam proses menentukan gaji pegawai, sekaligus bertanggung jawab terhadap dampak yang bisa ditimbulkan, memberi pelayanan berupa bimbingan, terapi, dan konseling untuk karyawan dengan masalah psikologis. Yang keempat yaitu terlibat dalam proses output, melakukan penilaian kinerja karyawan, mengukur produktivitas dari perusahaan, mengevaluasi jabatan, dan juga kinerja dari para karyawan. Melihat berbagai peran psikologi dalam dunia kerja di atas, maka bisa dikatakan jika psikologi memang memiliki peran dalam semua ruang lingkup individual yang berkaitan dengan pekerjaan serta organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan psikologi sosial di bidang pendidikan. Psikologi pendidikan sendiri merupakan studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Dari batasan di atas terlihat bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara psikologi pendidikan dan tindakan belajar. Pendidikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku tidak akan mungkin dapat dilepas dari psikologi sosial, karena dalam pendidikan berhubungan erat dengan manusia. Dalam hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak di usia sekolah hingga remaja. Penerapan psikologi sosial dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan, pelajaran, dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memberikan respon kejiwaan dan tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik dan dapat terarah dengan baik. Adapun aspek-aspek kepentingan psikologi sosial dalam pendidikan sebagai berikut. 1. Membentuk konsep diri yang positif. Konsep diri merupakan sistem operasi yang menjalankan komputer mental. Hal inilah yang akan mempengaruhi kemampuan serta kualitas berpikir seseorang. Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan selalu menghargai dirinya sendiri serta melihat apapun dari sisi positifnya untuk dilakukan demi mencapai kesuksesan dalam setiap proses kehidupannya.
bisa digunakan dengan cara berikut. A. Mengenali dan menerima diri sendiri. B. Menetapkan tujuan yang realistis. C. Mengapresiasikan kemajuan dalam diri. D. Memperbaiki kesalahan. E. Menciptakan lingkungan yang mendukung. 2. Membantu perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. 3. Membantu perkembangan fisikal pelajar. Menurut Woolfolk dan Margetts 2007, perkembangan fisikal merujuk pada perubahan size fisikal, kadar pertumbuhan bagian-bagian badan, fungsi anggota-anggota badan, dan perawakan manusia. Perkembangan fisikal ialah perkembangan motor yang merangkumi kemahiran-kemahiran koordinasi otot untuk menjalankan aktiviti-aktiviti fisikal. Contohnya ialah seperti berjalan, berlari, memanipulasi objek, duduk, melompat, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan fisikal juga merangkumi perkembangan sensorik, khasnya penglihatan dan pendengaran. 4. Menyediakan persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran adalah berbagai skenario tempat, konteks, dan budaya di mana terjadi kegiatan belajar mengajar. Walaupun secara tradisinya konsep ini telah digunakan sebagai sinonim kelas, terdapat persekitaran pembelajaran yang sangat berbeda. Jenis persekitaran itu sendiri bergantung pada perubahan lain seperti jenis pembelajaran yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, jika pembelajaran adalah formal, ia mungkin akan berlaku di institusi yang berlainan, seperti university atau pusat pembelajaran. 5. Mewujudkan hubungan sosial yang baik dengan cara sebagai berikut. Bangun komunikasi yang efektif, bersikap jujur, pahami dan hargai orang lain, kontrol emosi, saling membantu dan tolong-menolong, menjaga perasaan. 6. Mewujudkan rasa berani dan yakin pada diri sendiri. Berani adalah kata kunci untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Seperti definisi berani, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut atau gentar atau kecut. Sedangkan percaya diri atau self-confidence adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian atau judgement diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Rasa percaya diri bisa dikatakan sebagai sebuah perasaan yang berupa rasa percaya dan yakin terhadap diri sendiri yang bisa membuat bahagia. 7. Meningkatkan tahap profesionalisme guru. Guru merupakan elemen penting dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru wajib memenuhi kualifikasi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Upaya peningkatan profesionalisme guru harus didukung banyak pihak seperti pemerintah, instansi tempat guru pintar mengajar, dan diri guru pintar sendiri. Kepentingan aspek psikologi sosial pendidikan dapat membantu meningkatkan tahap profesionalisme pengajaran dalam usaha melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Memiliki ilmu psikologi sosial membantu pendidik mengawal dan membentuk tingkah laku pelajar sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.